Nanti aja deh ngerjainnya, badan masih pegel nih. Aduh, piring kotornya banyak banget. Ntar aja deh, kalau pas mau makan baru aku cuci sekalian. Oh, ya kan nggak jadi kecuci. Harus sekarang deh. Nah, rumah berantakan lagi, aduh. Setiap pagi apa kita selalu seperti ini? Berperang sama diri sendiri lewat kalimat, nanti saja, ntar dulu deh, besok masih ada waktu. Tapi tunggu punya tunggu, kapan nanti itu akan datang? Apa saat kita sudah hilang semangat? Atau saat orang lain sudah mengambil apa yang kita impikan? Rasa malas itu sobat, ibarat pasir hisap loh. Semakin kita diam, semakin kita tenggelam. Tapi hari ini, kita akan mengubahnya. Terkadang kita ngerasa hidup kita ini kayak dikejar-kejar waktu dan tugas yang gak ada habis-habisnya dan bertubi-tubi. Rasa-rasanya waktu 24 jam gak akan pernah cukup buat menyelesaikan semua tugas itu. Tapi, apa benar kerjaan kita yang terlalu banyak? Atau kerjaan itu sebenarnya jadi menumpuk karena memang kita yang menundanya? Sejujurnya ini aku banget. Meskipun sudah aku buat planning yang rapi dan seolah nggak bakal terlewat satu pun hal yang jadi kewajiban hari ini, pokoknya harus bisa terlaksana, pasti berjalan semuanya. Nyatanya semua jadi kacau saat aku izinkan otakku ngasih perintah untuk menunda. Akhirnya aku coba cari tahu, kenapa manusia-manusia seperti aku jadi pemelihara rasa malas. Alasan pertama adalah karena otak kita ini rupanya secara alami sudah terprogram untuk menghindari yang namanya rasa sakit. Jadi saat kita berpikir, apa aku harus ngerjain tugas berat ini? Bagian otak kita yang bernama amigdala akan bilang, ini bahaya, lari yuk. Hah? Iya, amigdala itu adalah bagian kecil dalam otak kita yang punya tugas memproses rasa takut. Atau bisa disebut dia ini sensor pendeteksi sesuatu yang kita takuti. So, saat alarm ini berbunyi, ya otomatis tubuh kita akan dibuat melarikan diri dari bahaya itu. Respon yang terlihat adalah pengalihan di balik kata nanti, besok, dan kawan-kawan tadi. Tapi jangan khawatir, karena saat kita dapat alarm peringatan ini, kita bisa mengakalinya supaya nggak bikin kacau agenda kita di hari ini. Ini caranya. Karena rasa malas itu sebenarnya bukanlah musuh, maka kitalah yang harus mengendalikannya. Rasa malas itu sebenarnya adalah alarm yang bilang ke kita kalau kita terlalu fokus pada hasil, bukan prosesnya. Jadi supaya beban pikiran kita nggak jadi terlalu berat, pecah mimpi besar kita itu jadi langkah-langkah kecil yang bisa kita kerjakan sekarang juga. Contohnya, hari ini mulai saja dulu dengan mau bergerak. Buka laptop mungkin, jalan 5 langkah mungkin, masukkan baju kotor ke keranjang, atau hal kecil lainnya yang kelihatannya akan jadi beban berat kalau kita mengerjakannya sekaligus. Besok, kita kerjakan lanjutannya, mulai dari menuliskan 1 kalimat, jalan 7 langkah, memutar mesin cuci, dan begitu seterusnya. Tahu-tahu kita akan lihat kalau kita ini ternyata sudah lari, sudah banyak yang kita kerjakan, atau bahkan sudah tuntas semua yang kita targetkan. Alasan kedua, kenapa kita jadi pemelihara rasa malas adalah karena kita nggak mau membiarkan tubuh kita bergerak. Penelitian bilang, kalau kita tidak bertindak dalam 5 detik setelah punya ide, maka otak kita akan membunuh ide itu. Jadi tunggu apa lagi? Hitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1, lompat! Tidak peduli seberapa takut kita, yang penting sekarang bergerak. Sebelum rasa malas membisikkan lagi pada kita, nanti dulu. Alasan ketiga kenapa kita jadi pemelihara rasa malas adalah karena kita dibayang-bayangi oleh rasa takut. Takut gagal. Sejujurnya kita ini sering loh menyembunyikan rasa takut gagal di balik kata malas. Coba deh tanya sama diri, apa sih hal paling buruk atau kemungkinan paling buruk yang bisa terjadi dalam hidup ini? Kegagalan. Gagal menunjukkan kalau kita bisa, gagal memenuhi ekspektasi orang lain, gagal jadi idola,
dan banyak kata gagal lainnya yang menghantui. Sebenarnya kalau kita gagal, kita ini jadi belajar nggak sih? Belajar mengevaluasi hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. Lebih-lebih mengevaluasi kendali diri kita terhadap emosi, penyesalan, dan takut. Sebaliknya, kalau kita hanya memilih diam saja dan dikuasai rasa takut gagal itu, kita malah membiarkan diri kita meragukan diri kita loh. Dan itu bisa berlaku untuk selamanya. Rugi kan jadinya? Ini testimoni dari seseorang yang dulunya takut memulai bisnis. Tapi setelah dia bilang, gagal gak masalah, yang penting coba dulu. Hidupnya pun berubah. Sekarang dia bisa menghasilkan omset 3 kali lipat. Di luar ekspektasi tentunya. Bukan hasilnya yang jadi poin utama, tapi prosesnya mengalahkan rasa takut gagal dengan berani mencoba saja dulu. Itulah yang aku mau ajarkan. Dan hal lain untuk bisa menghancurkan rasa malas, karena kita tidak boleh terus-menerus jadi pemelihara rasa malas itu, kita harus tahu bagaimana tipsnya. Yang pertama, kita mau hancurkan dengan aturan 2 menit. Kita mau memilah dan memilih tugas-tugas kecil yang sekiranya bisa diselesaikan dalam waktu 2 menit. Kalau tugas-tugas itu tidak segera dipunguti dan dikerjakan sekarang, pasti akan jadi beban besar kan nantinya. Jadi harus dikerjakan sekarang. 2 menit saja. Contohnya nih, aku mencoba meluangkan waktuku 2 menit saja untuk nulis ide konten yang mau aku bagikan ke kalian semua. Aku meluangkan waktu 2 menit setelahnya buat memilih visual yang cocok. 2 menit selanjutnya adalah cari sumber-sumber yang valid dari ide-ide itu, supaya bisa aku pakai untuk menyusun skripnya. Ternyata teknik 2 menit ini bisa bikin aku fokus ke apa yang harus aku kerjakan saat ini. Aku sangat terbantu dengan teknik ini. Dan aku rasa kalian juga harus mencobanya, supaya kalian bisa fokus ke hal-hal yang lebih besar nantinya. Teknik selanjutnya yang aku lakukan untuk diriku sendiri supaya bisa menghancurkan rasa malas adalah dengan mengganti self-talk dari harus ke mau. Kata harus itu adalah ancaman buat otak kita, yang bikin kita jadi malas dan menghindari tugas yang harus dilakukan. Tapi dengan kita menggantinya dengan kata mau, kita jadi ngasih semangat buat otak kita. Kata mau itu mengaktifkan sistem pendekatan di otak kita, gantinya menghindari. Contohnya, aku mau ngasih video yang bermanfaat buat semua sobat Mami Counselor. Aku mau ngasih inspirasi buat banyak orang dengan karya yang baik dariku. Aku mau video ini bisa diputar lagi dan lagi setiap kali sobat Mami Counselor membutuhkannya. Dan masih banyak kata mau lainnya yang bisa jadi alasan booster semangat kita. Lihatlah orang-orang ini. Mereka bukan Superman. Mereka bukan punya energi yang lebih banyak daripada kita. Tapi mereka memilih untuk tidak diam. Setiap langkah kecil itu seperti tetesan air. Lama-lama bisa mengikis batu sekeras apapun. Gimana dengan cara kalian menghancurkan rasa malas yang mendatangi kalian? Apakah sudah berhasil atau baru mulai? Sama seperti aku. Coba komen di bawah ya. Dia ada di sana. Versi diri kita yang bangga, yang berani, yang sudah melewati semua kata nanti itu ada di depan sana. Dan dia sedang menunggu kita. Menunggu satu hal dari kita, yaitu memulai. Hari ini kita mau push the limit of ourselves dengan berani memulai. Kita mau sama-sama hancurkan rasa malas. See you in the next video, sobat. Love you all.